Ya, pagi guys. Kembali lagi dengan gua. Eh, di sini gua akan bikin konten baru nih guys. Itu temanya ngebahas tentang film seri Jack Ryan. Eh, yang akan gue bahas di sini Jack Ryan season kedua. Jadi gue udah nonton Jack Ryan season kedua itu dari awal episode 1 sampai dengan episode terakhir ya, episode ke-8. Dan di sini gue akan lebih mengulas itu kejanggalan-kejanggalan atau flaws yang ada di dalam serial tersebut di season 2-nya guys. Jadi ini gue bahas dulu untuk sejarahnya serial TV Jack Ryan. Jadi Jack Ryan ini judul aslinya ada Tom Clancy's Jack Ryan atau lebih dikenal simpelnya itu Jack Ryan. Nah, ini adalah thriller uh, aksi politik, serial TV thriller aksi politik berdasarkan karakter novel Jack Ryan, serial novel Jack Ryan yang ditulis oleh Tom Clancy. Jadi ya di sini kita lebih banyak mengenal Jack Ryan itu sebetulnya dari novelnya Tom Clancy ya guys. Jadi Tom Clancy sendiri adalah seorang novelis terkemuka. Dia sudah banyak menulis novel-novel bestseller yang jadi hits uh, untuk novel bergenre spionase guys. Ya, bergenre spionase. Nah, di sini untuk serial TV-nya sendiri itu premiernya pada bulan Agustus ya, tahun 2018. Itu ditayangkan di Amazon Prime Video. Oke, nah ini di serial TV tersebut diciptakan oleh Carlton Cuse dan Graham Rowland. Oke, nah dia juga bertindak si Carlton Cuse ini bertindak sebagai eksekutif produser ya bersama dengan aktor utamanya yaitu John Krasinski. Oke, kemudian di sini uh, ya, oke di sini kalau untuk garis besarnya sih the second season sees Jack in the middle of political warfare in corrupt Venezuela. Jadi memang season kedua ini uh, settingnya adalah di negara Venezuela. Jadi di tengah pergolakan politik yang terjadi di negara Venezuela itu di mana pemimpin yang berkuasa pada saat itu dikenal sebagai korup, pemimpin yang korup. Ya, di sini kita bisa lihat ya di sinopsisnya. Jadi dinyatakan bahwa setelah berhasil menelusuri pengapalan yang mencurigakan di sebuah hutan Venezuela, Jack Ryan menuju ke Amerika Selatan untuk menginvestigasi. Nah, di sini dia menemukan adanya sebuah konspirasi tingkat tinggi ya, yang melibatkan sosok Presiden Venezuela yang diam-diam melancarkan counter attack yang mengancam negara Amerika Serikat. Jadi menyebabkan si Jack Ryan ini menjalankan suatu misi yang meliputi berbagai macam negara ya, Amerika, Inggris, Rusia, dan Venezuela untuk membongkar rencana busuk si Presiden Kolombia dan membawa kestabilan di sebuah negara yang dilanda chaos. Ya, di sini dinyatakan juga dari laman tvinsider.com ya guys ya. Jadi ini mengulas mengenai Jack Ryan season kedua. Ya, nah ini ada foto si karakter Jack Ryan, bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi di sini untuk Jack Ryan season kedua ini dimulai
dari negara Venezuela. Nah, di mana ada pada saat itu suasananya menjelang pemilu presiden atau pilpres, ada dua kandidat. Salah satunya namanya Gloria Bonalde. Itu dia maju sebagai calon presiden melawan kandidat petahana atau incumbent, yaitu Presiden Nicolas Reyes. Nah, di sini si Jack Ryan mencurigai adanya keterlibatan Rusia dalam pengiriman senjata ke Venezuela. Nah, kemudian di sini dia ketika menuju ke sana untuk sebuah misi diplomatik, si presidennya sendiri menyangkal gitu kan adanya pengapalan senjata ke negaranya tersebut. Ya, dia menyangkal. Nah, kemudian ketika berada di sana, si Jack secara tidak sengaja ketemu dengan mantan bosnya ya, yang bernama Jim Greer ya. Si Jim Greer ini, nah dia juga punya misi yang sama nih, men-tracking pengapalan yang mencurigakan yang ditenggarai memuat persenjataan berat ya. Nah, kemudian di sana dia si Jack Ryan ketemu dengan sosok namanya Harriet Bauman atau lebih akrab dipanggil Harry. Itu seorang agen BND atau Dinas Rahasia Jerman. Nah, kemudian di akhir episode pertama ini ada peristiwa pembunuhan terhadap senator Amerika yang bernama Jim Moreno. Nah, ini yang menjadi pemicu atau motivasi Jack mencurigai adanya keterlibatan Presiden Reyes dalam peristiwa pembunuhan senator Jim Moreno tersebut. Jack bersumpah untuk menemukan pembunuh sang senator, dan dia mendapatkan bantuan dari agen rahasia Jerman bernama Harriet. Dengan syarat dia juga harus membantunya menemukan Max Kenkel. Sosok Max Kenkel ini adalah mantan agen rahasia Jerman atau BND yang menjadi buronan. Si Max ini juga yang ditenggarai membunuh senator Jim Moreno. Nah, di sini si Harriet memberikan Jack rekaman percakapan dari sosok yang bernama Miguel Ubari. Ya, di sini dia sebagai penasihat keamanan dari Presiden Reyes. Jadi mereka berdua itu dalam rekaman tersebut membicarakan mengenai kemungkinan kuat kandidat Gloria Bonalde untuk memenangkan pemilihan presiden. Nah, di sini Jack menggunakan rekaman percakapan tersebut untuk mengubah Ubari agar berbalik melawan Reyes. Nah, kemudian tapi Jack dalam suatu scene di episode 2 ini dia diserang secara diam-diam oleh si Max Kenkel dan ya waktu itu peristiwanya di dalam kamar mandi ya. Jadi si Jack ini dengan satu dan lain cara itu berhasil selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Jadi dengan menikam mata Max yang sebelah kiri. Oke, kemudian di sini ya ini nanti peristiwa nah ini bisa lo lihat nih di sini bathtub fight scene. Jadi ini bathtub fight ini scene di kamar mandi ketika Jack diserang oleh Max ini dengan cara mau ditenggelamkan di dalam bathtub. Itu
salah satu flaw menurut gue atau kejanggalan ya. Nanti akan kita bahas. Di sini kita akan melihat nih cuplikan dari film seri Jack Ryan season 2 episode 2 ya. Jadi ada scene di mana sosok yang bernama Max Schenkel. Jadi pada saat scene tersebut belum ketahuan pelakunya siapa. Jadi ada sesosok pria yang mengenakan topeng menutupi wajahnya, balaklava. Itu dia mencoba menenggelamkan Jack Ryan ke dalam bathtub kamar mandi hotel tempatnya menginap. Nah, ini adegan pergulatannya ini cukup menegangkan ya. Dan kalau gua telaah sih, secara kita bandingkan dalam kehidupan nyata gitu ya, misalnya terjadi hal seperti itu gitu kan, dimana si penyerang itu sebetulnya posisinya udah di atas angin guys. Jadi dia udah berhasil menenggelamkan kepalanya si Jack Ryan ke dalam bathtub gitu kan, ke dalam air di dalam bathtub, dan itu cengkramannya sedemikian kokoh guys. Jadi kalau menurut gue sih dalam kehidupan nyata tuh sulit selamat gitu kan, sulit bisa melepaskan diri dari cengkraman yang seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah itu kan akhirnya si Jack Ryan berhasil lepas dari cengkraman, dia bisa mengeluarkan badannya dari atau kepalanya dari dalam air, dia bergulat gitu kan dengan sosok bertopeng tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi scene di mana si sosok bertopeng berhasil mencengkram kepala wajahnya si Jack Ryan dengan plastik. Jadi kantong plastik bening itu bungkuskan ke dalam kepalanya sedemikian rupa, mengetat sampai sedemikian mengetat sehingga si Jack Ryan kesulitan menarik napas gitu. Karena lubang hidungnya sudah tertutup plastik. Ini juga kalau dalam kehidupan nyata, menurut gue kecil kemungkinan nih bisa lolos gitu kan. Karena cengkramannya sudah sedemikian kuat. Nah, ini dalam film ini, dalam cuplikan adegan di sini, si Jack Ryan dengan satu dan lain cara itu berhasil meloloskan diri lagi untuk kedua kalinya dari cengkraman si penyerang. Nah, sampai akhirnya dia berhasil mengeluarkan sebilah pisau yang dia taruh di dalam kantong celananya, itu kemudian menikam kaki si penyerang dan akhirnya menusuk mata kiri si penyerang. Oke, kita saksikan saja cuplikan adegannya. Nah, ini guys, ini bisa lo lihat ya. Ini dia udah di atas angin nih posisi si penyerangnya nih. Ini juga agak sedikit mengherankan juga guys. Nih. Nah, ini kan sudah sedemikian kuat ya cengkraman si penyerang mencekek lehernya Jack Ryan gitu kan. Ya menurut gua kalau dalam kehidupan nyata ini sulit untuk dilepaskan juga guys. Cekikan sekuat itu ya kemungkinan besar akan mengakhiri hidup seseorang gitu loh dalam kehidupan nyata. Nah, ini lo bisa lihat lah, ini dalam cengkraman plastik yang menyelubungi wajahnya juga sudah sedemikian kuat ya. Kalau dalam kehidupan nyata sulit orang lepas. Di sini disebutkan bahwa Jack pertama kali bertemu seorang wanita bernama Harriet Bauman atau yang lebih dikenal sebagai Harry dalam suatu peristiwa hubungan seks one night stand. Harry adalah seorang agen BND, Dinas Rahasia Jerman. Jack mendapatkan bantuan dari Harry asalkan dia membantunya menemukan Max Schenkel
Di sini disebutkan bahwa Jack mengkonfrontir Harry mengenai keberadaan Max. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Dan ini juga. Nah, ini di sini disebutkan di London, Jack bertemu kembali dengan Harry yang memperingatkannya bahwa Max juga ada di kota tersebut. Harry juga mengatakan bahwa Max menanggung semua kesalahannya ketika mereka berdua bekerja di organisasi Komando Pasukan Khusus Jerman. Ya, di sini namanya Komando Special Kraft. Setelah peristiwa tersebut, Harry dan Max bekerja sama dalam tim BND. Tetapi dalam perkembangannya, Max sekarang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Oke. Di beberapa fragmen video ini, gue akan memperlihatkan kejanggalan hubungan antara Max dengan Harry. Ada scene di mana Max memojokkan Harry dalam lift, di dalam sebuah lift di gedung bertingkat. Dia mengatakan bahwa aku hanya akan memperingatimu satu kali ini saja. Menyingkirlah dari kehidupanku, kata Max seperti itu. Coba kita lihat scene tersebut. Ya, di sini kita akan melihat nih fragmen selanjutnya. Jadi tadi sudah disebutkan ya bahwa si Max ini memperingatkan Harriet bahwa dia hanya akan memperingatkannya sekali dan juga jangan campuri urusan hidupku lagi. Nah, cuma dalam perkembangan selanjutnya si Harry ini membandel. Jadi dia tidak mengindahkan peringatan Max, dia tetap berhubungan dengan Jack Ryan, memberikan informasi keberadaan Max. Itu ada sebuah scene di mana Harry mengatur pertemuan dengan Jack Ryan di sebuah stasiun kereta api di London. Dan dari situ Harry memberitahukan mengenai keberadaan putrinya Max yang bernama Annabelle yang kuliah di King Edward University. Nah, dari situ ya ternyata si Max ini bisa membuntuti Harry sampai akhirnya Harry membajak mobil seseorang, menyuruh pemilik mobil keluar. Kemudian Harry ditembak di bagian dadanya oleh Max secara mengejutkan. Karena Harry mengenakan rompi anti peluru, ya dia tidak sampai meninggal. Cuma yang jadi kejanggalan adalah ini kan udah ketahuan ya, maksudnya si Harry ini mengkhianati Max. Nah, terus kenapa cuma menembaknya di bagian kaki, telapak kakinya, sepatunya gitu kan? Kenapa nggak langsung menembak mati aja di kepala gitu misalnya? Ya, ini jadi suatu pertanyaan juga karena ya karena nanti di ujung fragmen kita akan melihat akhirnya justru si Max ini yang terbunuh oleh Harry sendiri gitu. Ketika si Jack Ryan berkunjung ke King Edward University, dia menggunakan anak putrinya Max yang bernama Annabelle sebagai umpan gitu kan.
Kemudian Max datang menghampirinya, dan karena satu dan lain hal, Max mungkin ingin menembak si Jack Ryan, tapi dihentikan oleh tembakan Harry dari belakang kepalanya. Ya maksud gue yang gue nggak mengerti kan, kenapa nggak dari awal si Max membunuh si Harry aja gitu, karena dia udah ketahuan mengkhianatinya, ya kan? Ya itu satu kejanggalan juga sih menurut gue. Oke, kita saksikan aja guys cuplikan videonya. Di sini disebutkan bahwa si Jim Greer ini berusaha mencoba mengejar Max, tetapi dia terkendala oleh masalah kesehatan jantungnya. Dia di tengah pengejaran tiba-tiba napasnya tersengal-sengal, terengah-engah, sehingga dia tidak meneruskan pengejarannya terhadap Max. Dan si Jim ini merahasiakan kondisi kesehatan jantungnya kepada Jack Ryan sendiri. Di sini gua akan membahas kejanggalan lainnya, yaitu tentang masalah jantung yang diderita oleh Jim Greer. Di beberapa fragmen selanjutnya diperlihatkan tentang obat jantung Jim Greer yang ditemukan terjatuh di dalam mobil oleh Jack Ryan. Kemudian pengakuan Jim Greer sendiri yang bilang bahwa hanya ada 2 orang yang tahu tentang masalah jantungnya, yaitu Mike November, kepala stasiun CIA di Venezuela, dan Jack Ryan sendiri. Nah, si Jim Greer ini bilang agar hal itu tetap menjadi rahasia mereka bertiga. Nah, di sini kemudian ada lagi perkembangan terbaru yang tidak diharapkan, di mana Jim Greer dikhianati oleh orang kepercayaan CIA yang bernama Jose, seorang perwira militer atau tentara lah, lebih gampang disebutnya seorang tentara Venezuela. Jadi si Jose ini diam-diam disuruh oleh Jack Ryan untuk membawa Greer ke airport atau bandara karena ia mengkhawatirkan kesehatan jantung Jim Greer. Ya memang di dalam cuplikan filmnya itu ada terlihat adegan ketika mereka mempersiapkan senjata-senjata laras panjang itu, Jim Greer agak terengah-engah nafasnya dan si Mike November mempertanyakan kesehatan Jim Greer gitu kan. Cuma waktu itu si Jack Ryan bilangnya ya dia akan baik-baik saja gitu. Nah ternyata si Jack Ryan menyuruhnya ke bandara dan perkembangannya alih-alih si Jose the driver itu bukannya dia membawanya ke bandara, tapi malah membawanya ke camp tahanan yang berada di tengah hutan. Nah, di sana si Jim Greer diinterogasi dan disiksa oleh kepala keamanan Presiden Reyes yang bernama Mateo Bastos. Nah, di sini makanya ini gue bilang kejanggalan karena kan sebetulnya kondisi kesehatan jantung si Jim Greer itu kan sudah lumayan parah ya, maksudnya ya kalau ngelihat dari adegan-adegan dalam film Jack Ryan season kedua ini, itu seharusnya dia udah terkena serangan jantung guys kalau terjadi di dalam kehidupan nyata gitu kan. Ya kayak misalnya adegan kejar-kejaran, terus perkelahian, dan ini yang paling krusial yang dia ditahan kemudian di camp Tapol, tahan narapidana politik yang berada di tengah hutan belantara gitu kan.
Kemudian diinterogasi oleh Bastos, disiksa gitu kan, dipukuli di apa waterboarding. Itu harusnya dia udah kena serangan jantung, guys. Menurut gue ya, kalau dalam kehidupan nyata terjadi hal seperti itu. Jadi ya ini salah satu kejanggalan juga, si Jim Greer bisa bertahan sampai sejauh berjalannya film season kedua ini tidak terkena serangan jantung sekalipun begitu. Oke, mari kita saksikan saja cuplikan-cuplikan atau fragmen-fragmennya. Oke guys, demikian tadi telah kalian tonton pembahasan mengenai kejanggalan-kejanggalan atau flaws di serial TV Jack Ryan season kedua. Ya, di sini untuk video pembahasan mengenai kejanggalan-kejanggalan tersebut itu gue buat tanpa mengurangi rasa hormat gue terhadap para produser dan kru serial TV film tersebut. For your info, gue sendiri udah nonton serial TV Jack Ryan ini mulai dari season pertama, kemudian dilanjutkan sampai dengan season kedua. Nah, sedangkan untuk season ketiganya sendiri memang gue belum nonton, tapi nanti pasti akan gue tonton, guys. Di sini untuk pembahasan mengenai kejanggalan tersebut itu tidak mengurangi kualitas film serinya secara keseluruhannya, guys, terutama untuk season keduanya. Jadi menurut gue ini tontonan yang secara overall tontonan yang berkualitas. Gue sendiri udah nonton, gue menyukainya, dan gue sangat merekomendasikan untuk kalian menonton juga. Jadi it's really the good show. You must watch it. Gue sangat merekomendasikan sekali, guys. Oh ya, di sini seperti biasa, guys, di setiap akhir acara gue minta tolong untuk kalian selalu dukung terus ya untuk channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, guys. Jadi kalian bisa memberikan dukungan dalam bentuk subscribe atau kasih komen atau kasih jempol, boleh jempol ke atas atau jempol ke bawah. Jadi diharapkan dengan channel ini semakin berkembang, gue akan semakin terpacu atau termotivasi untuk membuat konten-konten yang lebih berkualitas lagi di video-video selanjutnya. Oke, guys, terima kasih banyak untuk atensi kalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you. Sing ano, kalau di sana.